Sekali lagi, saya atas nama Ahlul Bait, habaib semuanya, berani bersumpah demi Allah dan Rasulnya, kalau seandainya kakek moyang kami berdusta, menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semuanya. Kalau memang mau diselesaikan ini masalah, ya, tapi janji, habis ini jangan nakal lagi ya. Antum berdua adepin saya, kita mubahalah di masjid mana? Ya, kita mubahalah. Taruhannya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Mubahalah apa? Tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan bagi Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah dan keturunan-keturunannya para habaib, para sadah Bani Alawi. Antum berdua bawa keluarga antum, kita tentukan di masjid mana kita bermubahalah. Apa konsekuensi dari mubahalah itu? Kita minta sama Allah. Bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur, bukan tanggung. Ya, siapa yang berdusta di antara kita, ya, 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir, bahkan kita termasuk kita berbicara ilmu. Jangan sampai diskusi dibalas dengan mubahalah. Baru-baru ini ada seorang ustadz dari Banten itu yang mengajak mubahalah dengan Kiai Haji Madudin Usman ini ya. Logikanya gimana? Apakah tidak berani? Ya siap, saya berani. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu alaman angkaro. Bayyinah, bukti, tes DNA, itu harus dijalani oleh para habib yang mengaku sebagai cucu Rasulullah SAW. Dan bagi yang mengingkarinya, dia harus bersumpah. Nah, apakah saya tidak berani? Saya berani. Semua kitab saya abad yang lampau sebelum abad 8, 9, 10 ya Hijriah itu semuanya tidak ada yang namanya Imam Ahmad Al-Abbah berhijrah dari Basrah ke Hadramaut Yaman, apalagi memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Semua ada dasarnya. Jangan sampai para muhibbin ini fanatik buta dengan Pak Alawi, bela-bela doronya, majikannya, sehingga sampai mengorbankan dirinya, keluarganya untuk mubahalah. Menantang mubahalah di masjid mana, tunjukkan, naudzubillah, ya. Jangan melawan argumentasi dengan yang bukan argumentasi. Kalau sudah mentok misalkan, ya, tidak ditemukan kitab abad 5, 6, 7, ya, 8, ya menyerah saja lah. Harus taslim. Jangan mengada-ada. Jangan mengada-ada. Bukan berarti tidak berani, enggak, ini masih dalam ranah ilmiah, keilmuan, adu data, adu kitab nasab. Masih kami beri kesempatan kepada Rabithah Alawiyah untuk menemukan kitab sejenis seperti Lubabul Ansab, ya, yang bisa mendampingi Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya paling tidak kitab abad 5 yang bisa mendampingi Tahdhibul Ansab. Jadi cari kitab itu. Kalau nggak ada ya gimana lagi, nggak ada. Dan semuanya saya ikut dengan Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, ya, akan hal ini. Beliau lebih tahu sebenarnya bahwa memang terputus. Nasab Ubaidillah itu terputus memang. Beliau mengakui kok, saya tahu kitabnya sama, ya, nggak bisa dipungkiri. Yang nggak bisa terima kan yang harus bawah ini, para muhibbinnya yang fanatik ini, dulu ini yang berlebihan ini. Habib Bahar juga sebenarnya tahu, para habib-habib sepuh ya tahu, Rabithah Alawiyah semua ya tahu bahwa memang nasabnya terputus, nggak nyambung, mengkotek. Kan sudah jelas, kenapa kita masih ngotot itu loh. Yang harus bawah ya nggak ngerti-ngerti ini, saya siap mubahalah mengorbankan saya dan keluarga saya. Nah, ngomong guyon namanya, guyon. Sini dibalas mana ilmiahnya, gak cocok mubahalah, gak cocok mubahalah. Gunakan akal sehat kita, gunakan ilmu, tidak sama. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jangan sumpah pocong nanti. Jadi sekali lagi saya menyampaikan ini untuk semuanya, ya. Fitnah itu jika tidak ada datanya, referensinya, itu namanya fitnah, ya. Kalau ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya apa? Martabat bangsa, anak bangsa kita di Indonesia ini kembali, ya, merdeka sepenuhnya, menjadi bangsa yang bermartabat, berharkat, ya.
mempunyai kewibawaan di mata masyarakat dunia, ya. Jangan tiru-tiru orang-orang yang tidak peduli ya dengan krisis Yaman sampai sekarang, padahal mereka sendiri kakek moyangnya berasal dari sana, ya. Ada survei terbaru kelas dunia bahwa neraka dunia saat ini nomor satu itu diraih oleh Yaman. 13 juta warga miskin yang kelaparan dari 34 juta penduduk Republik Yaman. Jangan mengatakan barokahnya wali di Yaman, gudangnya wali, nggak akan bisa seperti itu. Buktinya nyata sekarang ini. Mulai 2014 sampai 2023 ini masih belum damai, masih perang saudara. Anak-anak kecil makan pasir, makan rumput. Justru malah anak-anak muda dari kalangan Mbak Alawi, para habib ini cengengesan. Pesta-pesta, tertawa-tertawa, girang gembira karena disanjung-sanjung oleh masyarakat Indonesia. Bak raja di raja. Bagaimana ini? Bagaimana? Nomor satu negara yang paling kelaparan di dunia itu Yaman. Barokahnya wali di mana? Kok kalian bangga-banggakan itu? Ya tarim, ya tarim, ya tarim, ya tarim, syailillah, 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 syailillah. Buktinya mana? Syairmu itu, wahai Habib Hasan Asghar, pimpinan Majelis Zikir Nurul Mustafa Jakarta. Harusnya tidak nyanyi ngarang lagu-lagu itu, kalian harus berbuat nyata. Kirim bantuan ke sana. Jangan negara gagal, negara krisis, negara neraka. Nomor satu Yaman, nomor dua Republik Afrika Tengah. Ini juga neraka. Nomor dua, nomor tiga Madagaskar. Ini juga kelaparan di sana. Kelaparan Madagaskar. Padahal penduduknya juga dulunya berasal dari Nusantara. Nomor 4 Republik Demokratik Kongo. Asal-usul sejarahnya Vespa Kongo itu, ya. Tentara ABRI atau TNI kita bisa ke sana itu. Nomor 5 negara Chad. Nomor 6 Haiti. Nomor 7 Niger, bukan Nigeria. Niger itu sendiri, dia terkepung sama Nigeria. Niger. Nomor 8 Lesotho. Nomor 9 Liberia. Nomor 10 Sierra Leone. Nomor 11 Guinea Bissau atau Guinea Bissau. Negara kelaparan. Di Indonesia ini surga, di Yaman neraka. Pilih mana? Ya pilih Indonesia. Oleh sebab itu bersyukurlah kalian, wahai Habib. Ya jangan lagi ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi, nek gak terbukti, buktikan dengan tes DNA. Nusron Wahid ngomong gak perlu tes DNA. Loh, ini zamannya sudah modern kawanku. Kalian percaya atau tidak? Video call sini dengan Mekah itu bisa langsung. Kalau nggak percaya tes DNA, ya hiduplah pada zaman Majapahit, pada zaman kerajaan Singosari, hiduplah pada zaman kerajaan Mataram kuno aja. Jangan hidup di zaman sekarang. Zaman sekarang ini semua sudah terbukti dengan teknologi. Hakikatnya Allah yang menunjukkan. DNA itu Allah ciptakan dalam diri setiap umat manusia. Pergerakannya dari mana, pindah kemana, ya, bapakmu umurnya sudah kami semua ada rumusnya, ya, ada pola-polanya. Jangan ikuti pas wawancara Said Fikri Syahab, ya, yang kemarin itu dia bukan ahli DNA. Yang pakar DNA itu justru itu loh, saudara saya Kanjeng Raden Temunggung Fakih Wirahadiningrat. Itu ngerti semua, ada rumusnya semua, ada rumusnya semua. Tes DNA aja lah. Jadi ini ada kaulnya Imam Malik yang mengatakan, Manidda'a intisabahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaihi al-bayyinah. Barang siapa mengaku nasabnya nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus membuktikan. Harus punya bukti dan tes DNA itu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu lil mudda'i, al-bayyinatu utawi bukti iku lil mudda'i kedue wong kang ngaku-ngaku, wal yamin lan ana pun utawi sumpah supoto iku alamat ngatasé wong angkara kang ora trimo kang ngingkari. Tunjukkan buktimu dulu. Kalau benar-benar tes DNA-mu berhasil nyambung sampai Bani Hashim, Quraisy, ya, Quraisy, Bani Hashim, terus mendekati, ya, di daerah Mekah, ya, sampai Iran, nah berarti benar.
Lah wal yaminu adapun sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Nah ini hadisnya Rasulullah SAW seperti itu. Ini Imam Malik Waruya dan cerita ake anil Imam Malik saking Imam Malik bin Anas pengarang kitab Al-Muwatta mujtahid mutlak. Pertama, beliau pernah bertemu dengan sahabat Nabi langsung, yakni bil batili, dengan cara yang batil, yang salah. Yudrobu, maka dia dipukuli durban dengan pukulan wajian yang menyakitkan. Berarti kami banget harus dipukul karena dia ngaku-ngaku darah Nabi dalam diri saya ini cucu Nabi. Anta siapa? Anak Nabi Muhammad itu jadi apa jaduka? Ayo, jadi apa jaduka? Orang di sidang kayak gitu, jadi apa jaduka? Aduh, mental budak. Jadi ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi, tapi dengan cara yang batil. Pencangkokan, ya, itu nasabnya nggak diakui, batil. Nakobah Mesir itu juga begitu membatalkan alu al-hadal, termasuk batal, tidak nyambung nasabnya sampai Rasulullah Al-Husaini. Ada yang alu Ba'alawi, termasuk yang di Yaman itu dibatalkan juga. Karena apa? Bulat ini, nggak jelas ini asal-usulnya, rumusnya ini. Yudrohu, maka dipukul durban dengan pukulan wajian yang menyakitkan. Syaharu, dan diumumkan, diworo-woro, dimasyhurkan, wayuh basuh, dan dipenjara tawilan dalam waktu yang lama. Hatta tadharo, sehingga jelas kelihatan taubatnya dia. Li'anahu, karena sesungguhnya dia istighfarun, meremehkan, menyepelekan, menganggap kecil di hati Rasul dengan haknya Rasulullah SAW. Tapi ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, cucu Nabi, darah Nabi itu harus dengan bukti tes DNA dulu. Jangan meles, jangan buat alasan macam-macam. Nggak ada itu. Ilmu fikih manapun itu nggak ada yang namanya USG foto, USG 4 dimensi, gue kita fikih manapun nggak akan ketemu. Nah, zamannya sudah beda, bahasanya pun beda. Jadi kan cari dalilnya internet di Quran hadis ijma qiyas, nggak ketemu. Transaksi jual beli online, GoPay, ya, Pay, Shopee, Pay dan lain sebagainya itu nggak ada semuanya, nggak ada. Sama yang saya sampaikan tadi, video call sini dengan Washington DC itu bisa langsung. Dulunya nggak percaya. Itu baru ada saat ini saja. Dulunya nggak ada. Zaman dulu itu, zaman akal manusia belum menjangkau teknologi, belum secara takdir ilahi dibuka sekat-sekat langit. Jadi bacaan al-fawqakum sab'an syidada itu belum dibuka oleh Allah, langit-langit itu. Sekarang sudah. Kalau zaman dulu ada ilmu yang namanya sayfi angin. Sekarang nggak perlu. Ilmu sayfi angin itu bisa ngelempit bumi, berjalan dengan dalam waktu yang sangat cepat. Sini Jakarta itu, Surabaya Jakarta paling cukup 10 menit. Zaman sekarang nggak perlu. Sepenting didelit pakai amal soleh, ya, tabungannya ada, beli tiket, naik pesawat, 1 jam sampai. Nggak perlu poso, karena ilmu kelempit bumi, sayfi angin itu harus poso 40 hari, 40 malam. 7 harinya itu pati geni, lainnya itu mutih, terus harus diwirid terus. Ya dibalu awi bima hubat toir wala ala nalahul habib. Zamannya sudah berbeda. Ilmu jaduk, ilmu kebal itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah ilmu selamat. Ilmu kesaktian itu zaman dulu, ajian Pantasona, Rawa Rontek, ya, aji-aji ajian Mandraguna yang lain bisa keluar sinar. Sekarang itu nggak ada. Jadi kalau misalkan umat Islam belajar manah misalkan, zaman sudah beda. Kok mati dicik ditembak. Sekarang pakai drone. Lihat perang di Ukraina antara Rusia dengan Ukraina. Perang akhir zaman, ya, perang modern itu dengan teknologi yang canggih, persenjataan yang canggih. Beda zamannya, sama seperti DNA. Sudah bisa diketahui pola-polanya, rumus-rumusnya oleh ahlinya. Kok nggak percaya itu bagaimana? Alasan ngeles saja atau gimana? Ada ilmunya. Ada spesialis yang menekuni dunianya itu, DNA itu. Jadi, bagi orang yang ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi, cucu Nabi, harus punya bukti. Jangan hanya bukti surat dari Rabi'atul Alawiyah, enggak bisa. Kenapa umat Islam Indonesia kok mempertanyakan itu? Ya karena melihat pola tingkah laku para habib yang tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Intinya itu di situ sebenarnya.